Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai perkuliahan kita hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan coba bertanya kepada kita semua, mengapa sebuah perbedaan yang seharusnya bisa memperkaya kita itu justru sering sekali menjadi sebuah sumber konflik. Nah, apakah sebenarnya agama itu menjadi sebuah penyebab atau justru hanya dijadikan sebuah alasan saja? Nah, hari ini kita akan membahas sebuah isu yang tidak hanya hangat, tetapi juga sangat penting, yaitu konflik antar umat beragama. Di sini kita akan telusuri apa sebenarnya yang menjadi pemicu, sejauh mana dampaknya, dan yang paling penting, bagaimana Islam itu menjadi sebuah agama yang membawa rahmat kepada seluruh alam. Itu sebenarnya menawarkan sebuah solusi yang penuh kedamaian. Jadi marilah kita bahas materi ini secara mendalam. Sebelum kita memasuki kepada pembahasan materi, di sini saya akan membacakan capaian pembelajaran pada mata kuliah kita hari ini. Yang pertama, yaitu adalah mahasiswa mampu menguasai teori dan konsep konflik sosial dan konflik agama. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi konflik antar umat beragama di Indonesia. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis isu-isu konflik keagamaan yang terjadi di Indonesia. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu memberikan solusi atas konflik yang terjadi dengan mengintegrasikan nilai-nilai keislaman. Keberagaman agama itu merupakan sebuah realitas sosial yang tidak bisa kita elakkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia maupun global. Nah, keberadaan berbagai agama dan keyakinan dalam satu wilayah itu menuntut adanya pengelolaan hubungan sosial yang adil dan inklusif. Dalam perspektif Islam, pluralitas itu merupakan kehendak Tuhan. Nah, sebagaimana yang tercantum dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Di sini dia menekankan pentingnya saling mengenal di antara kelompok yang berbeda. Namun demikian, dinamika sosial yang tidak terkelola secara bijak itu sering sekali melahirkan sebuah konflik antar umat beragama, terutama ketika perbedaan itu diperkuat oleh namanya provokasi, intoleransi, sentimen identitas. Nah, konflik yang berbasis agama itu pada dasarnya kerap sekali dipicu dengan kepentingan politik. Ada juga ketimpangan sosial, serta yang disebabkan oleh aktor-aktor tertentu. Nah, akibatnya kerukunan umat beragama itu terganggu. Nah, di sini muncullah namanya polarisasi antar kelompok dan terjadilah degradasi nilai-nilai kemanusiaan. Nah, agama, khususnya Islam, sejatinya itu mengusung nilai-nilai perdamaian dan keadilan yang universal. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat, akademisi, dan pemangku kepentingan untuk memposisikan agama itu sebagai sebuah instrumen rekonsiliasi, bukan sebagai hanya alat legitimasi konflik saja. Konflik antar umat beragama itu dapat didefinisikan sebagai sebuah bentuk pertentangan atau ketegangan yang terjadi antar kelompok masyarakat yang menganut agama yang berbeda. Nah, konflik ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, bisa mulai dari perbedaan pendapat, diskriminasi sosial, hingga tindakan kekerasan terbuka. Nah, sering sekali konflik yang tampak berlatar belakang agama sebenarnya itu dipicu oleh faktor non-agama, seperti kepentingan politik, ekonomi, atau ketimpangan sosial. Nah, sedangkan agama itu hanya dijadikan simbol atau pembenaran saja. Nah, dalam perspektif Islam, perbedaan agama itu merupakan bagian dari kehendak Allah yang harus dihormati. Islam melarang segala bentuk pemaksaan dalam bentuk urusan keyakinan, sebagaimana ditegaskan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125.
Islam juga mendorong penyelesaian perbedaan melalui cara yang bijak dan santun. Oleh karena itu, pemahaman yang utuh terhadap konflik antar umat beragama itu sangat penting agar umat itu tidak terjebak dalam prasangka atau provokasi yang dapat merusak kerukunan sosial. Faktor internal merujuk pada kondisi yang berasal dari dalam komunitas keagamaan itu sendiri, yang secara tidak langsung berkontribusi terhadap munculnya konflik antar umat beragama. Salah satu faktor utama itu adalah fanatik terhadap agamanya, yakni sikap meyakini kebenaran ajaran agama sendiri tanpa membuka ruang dialog terhadap pandangan yang berbeda. Fanatisme semacam ini sering sekali tumbuh seiring dengan rendahnya literasi keagamaan, baik dalam memahami teks-teks suci keagamaan maupun konteks sosial yang melingkupinya. Ketidaktahuan tersebut dapat memunculkan sikap yang eksklusif, intoleran, dan resistensi terhadap keagamaan. Nah, lebih jauh, penyalahgunaan doktrin keagamaan itu juga menjadi elemen penting dalam konflik internal. Ajaran agama yang ditafsirkan secara sempit dan literalistik itu berpotensi melahirkan paham ekstremisme serta pembenaran terhadap kekerasan simbolik maupun fisik. Dalam konteks tertentu, kecemasan identitas itu turut memperparah situasi ketika suatu kelompok merasa terancam oleh eksistensi kelompok keagamaan lain. Ketakutan inilah yang melahirkan sikap defensif dan kompetitif dalam ruang sosial keagamaan. Oleh karena itu, faktor internal tidak bisa kita abaikan dalam analisis konflik antar umat beragama, karena berperan sangat penting dalam membentuk sikap dan perilaku kolektif suatu komunitas keagamaan. Selanjutnya, faktor eksternal. Di sini, faktor eksternal memainkan peran yang sangat signifikan dalam memicu konflik antar umat beragama. Salah satunya yang paling dominan adalah ketimpangan ekonomi dan sosial, seperti akses yang tidak merata terhadap pendidikan, pekerjaan, pelayanan publik, itu juga dapat menimbulkan kecemburuan yang kolektif, terlebih jika dikaitkan dengan perbedaan agama. Nah, di sisi lain, media juga menjadi aktor penting dalam sebuah eskalasi konflik. Penyebaran hoaks, ujaran kebencian, serta framing negatif terhadap kelompok tertentu itu dapat memperkeruh suasana dan membentuk opini publik yang salah. Tidak kalah penting juga memori kolektif terhadap konflik masa lalu yang tidak pernah benar-benar diselesaikan itu turut menyumbang sikap curiga dan permusuhan antar kelompok. Jadi lemahnya penegakan hukum secara adil terhadap semua kelompok agama juga menjadi faktor yang sangat krusial yang memperbesar ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelesaian sebuah konflik. Sebagai sebuah contoh yaitu konflik Poso. Konflik Poso yang berlangsung antara tahun 1998 hingga 2001 merupakan salah satu contoh nyata konflik yang berbasis agama di Indonesia. Berakar dari ketegangan sosial, politik, dan identitas. Peristiwa ini bermula dari pertikaian antar pemuda Muslim dan Kristen yang kemudian berkembang menjadi kekerasan komunal yang berskala luas. Selama eskalasi konflik, terjadi pembakaran rumah ibadah, pengusiran penduduk, serta pembunuhan massal yang menyebabkan ribuan orang mengungsi. Nah, konflik ini diperparah juga oleh penyebaran informasi melalui provokatif media, serta lemahnya respon aparat keamanan dalam meredam kekerasan secara adil dan netral. Penyelesaian konflik Poso tidak bisa dicapai hanya melalui pendekatan keamanan saja. Upaya damai baru efektif ketika melibatkan tokoh agama, pemimpin masyarakat, dan difasilitasi oleh pemerintah melalui Deklarasi Malino pada tahun 2001.
Proses rekonsiliasi yang terjadi itu menunjukkan pentingnya dialog antar umat beragama, keadilan sosial, serta perlindungan negara terhadap seluruh warga tanpa diskriminasi. Konflik Poso menjadi pelajaran yang penting bahwa konflik agama sering sekali dipicu oleh faktor yang lebih kompleks dari sekedar perbedaan keyakinan dan membutuhkan pendekatan yang multidimensi untuk mencegah kekerasan serupa di masa yang akan datang. Konflik antar umat beragama menimbulkan berbagai dampak yang luas dan kompleks bagi secara sosial, ekonomi, politik, maupun psikologis. Secara sosial, konflik dapat menyebabkan disintegrasi masyarakat dan rusaknya hubungan antar komunitas yang sebelumnya hidup berdampingan. Dalam banyak kasus, konflik juga menciptakan segregasi wilayah berdasarkan agama, sehingga memperdalam polarisasi identitas. Hal ini memperkuat prasangka, stereotip negatif, serta menurunkan tingkat kepercayaan antar kelompok dalam jangka panjang. Dari sisi ekonomi, konflik menyebabkan kerusakan infrastruktur publik dan sektor usaha masyarakat. Aktivitas ekonomi pun terganggu dan tingkat pengangguran pun meningkat, yang pada akhirnya memperburuk kondisi kemiskinan di wilayah yang terkena dampak. Dalam aspek politik dan hukum, konflik bisa melemahkan kepercayaan publik terhadap negara, terutama jika penanganan konflik itu dinilai tidak adil atau berpihak. Ini dapat memicu munculnya gerakan radikal dan merosotnya supremasi hukum. Sementara itu, secara psikologis dan kemanusiaan, konflik itu menyisakan luka yang sangat dalam. Trauma kolektif, ketakutan lintas generasi, serta rasa kehilangan dan ketidakamanan yang berlangsung lama di tengah masyarakat. Upaya penyelesaian konflik antar umat beragama itu tidak cukup hanya dengan mengandalkan pendekatan keamanan saja. Yang lebih utama itu adalah membangun ruang dialog yang terbuka antar pemeluk agama untuk saling memahami dan mengurangi namanya prasangka. Pendidikan juga memegang peran yang sangat penting, terutama dalam menanamkan nilai-nilai toleransi, saling menghargai, dan kemampuan hidup bersama dalam keberagaman. Sebagai contoh, yaitu pendidikan moderasi beragama yang dicetuskan oleh Kementerian Agama. Literasi keagamaan yang moderat dan kontekstual perlu diperkuat agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh paham ekstrim dan provokasi berbasis agama. Di sisi lain, negara harus berperan aktif melalui kebijakan yang adil bagi seluruh warga tanpa memandang latar belakang agamanya. Penegakan hukum yang tegas dan tidak diskriminatif itu menjadi kunci untuk membangun rasa keadilan. Peran tokoh agama juga sangat vital. Mereka memiliki otoritas moral untuk meredakan ketegangan dan mengajak pada rekonsiliasi. Selain itu, masyarakat sipil juga berperan sebagai motor penggerak perdamaian dari bawah. Jadi dalam konteks Islam, nilai-nilai seperti tasamun, yaitu toleransi atau bisa perdamaian, dan semangat rahmatan lil alamin itu menjadi fondasi etis dalam merawat kerukunan pada masyarakat yang majemuk. Sebagai kesimpulan, saya akan mengulangi beberapa hal yang penting dalam materi kali ini. Konflik antar umat beragama itu merupakan sebuah masalah sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal seperti fanatisme dan eksklusivisme keagamaan, maupun eksternal seperti ketidakadilan sosial, provokasi yang dilakukan oleh beberapa media tertentu. Dampak yang ditimbulkan itu tidak hanya merusak hubungan sosial, tapi juga menghancurkan ekonomi.
melemahkan supremasi hukum, serta menciptakan namanya trauma psikologis dan krisis kemanusiaan yang mendalam. Dalam perspektif Islam, penyelesaian konflik harus berlandaskan pada nilai-nilai yang universal, seperti toleransi, keadilan, dan perdamaian. Jadi, upaya yang perlu dilakukan mencakup penguatan dialog antar umat beragama, pendidikan moderasi beragama, penegakan hukuman yang adil, sinergi antar negara, tokoh agama, dan masyarakat sipil itu menjadi kunci utama dalam menciptakan kehidupan beragama yang harmonis, damai, dan berkeadaban di tengah keberagaman. Sebelum kita menutup materi kita hari ini, saya akan memberikan tugas kepada teman-teman berdasarkan sebuah studi kasus. Studi kasusnya adalah di sebuah kota yang multikultural terjadi ketegangan antar dua kelompok agama setelah pembangunan tempat ibadah yang baru oleh salah satu kelompok. Nah, kelompok yang lain itu merasa bahwa pembangunan tersebut tidak melalui proses dialog bersama warga sekitar dan menilai ada diskriminasi dari pemerintah daerah dalam proses perizinannya. Ketegangan pun meningkat karena munculnya ujaran kebencian di media sosial yang memperkeruh suasana. Beberapa tokoh agama dan masyarakat mencoba melakukan mediasi untuk mencegah konflik meluas, yang menjadi bahan diskusi untuk kita semua. Menurut Anda, tindakan apa saja dari berbagai pihak seperti masyarakat, pemerintah, tokoh agama, dan media yang memperburuk dan yang membantu meredakan konflik tersebut? Berikan analisis Anda berdasarkan nilai-nilai toleransi dan keberagaman. Jika Anda diberikan tanggung jawab sebagai pemimpin komunitas di wilayah tersebut, rancanglah sebuah strategi konkret dalam jangka pendek dan jangka panjang untuk mencegah konflik serupa terjadi di masa depan. Oke, cukup itu saja untuk tugas kita dan akan didiskusikan minggu depan. Sebelum kita menutup materi perkuliahan kita hari ini, sama-sama kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Semoga apa yang telah saya sampaikan tentang konflik antar umat beragama tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran bahwa kerukunan adalah tanggung jawab kita bersama. Semoga kita semua bisa menjadi bagian dari solusi, bukan hanya dalam wacana saja, tetapi juga dalam tindakan nyata dengan menjunjung tinggi nilai toleransi, keadilan, dan perdamaian sebagaimana yang diajarkan oleh ajaran agama masing-masing. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.